꽃향기만 남기고 갔단다. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Maulidatul Aulia, saya dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950 dari titik 1 sampai titik 3. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Keadaan Jepang pada Perang Asia Pasifik di tahun 1944 semakin terdesak. Jepang kemudian mencari dukungan dari bangsa lain di dalam kekuasaannya dengan memberikan janji kemerdekaan. Janji mereka antara lain membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. BPUPKI terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar. Panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Warga Negara Indonesia. Selanjutnya dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang. Kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945 diawali oleh Jepang yang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sultan Syahrir mengetahui peristiwa ini dan mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, permintaan Sultan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta oleh karena adanya perbedaan pendapat. Soekarno-Hatta akhirnya diungsikan ke Rengas Dengklok agar tidak dipengaruhi Jepang. Rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta beserta rombongan menuju rumah Laksamana Mayada di Jakarta untuk segera membuat rumusan teks proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tepat pukul 10 WIB tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilaksanakannya upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Sebagai besar, masyarakat menyambut dengan sukacita kemerdekaan Indonesia. Namun, hal ini ternyata ditentang oleh pihak tentara Jepang di Indonesia dan juga para penguasa pribumi.
berpihak kepada penjajah. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan diselenggarakan rapat anggota PPKI yang menghasilkan keputusan 1. Mengesahkan Undang-Undang 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. 3. Membagi wilayah Indonesia. 4. Membentukkan Kementerian. 5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Dan 6. Pembentukan Kekuatan Pertahanan dan Keamanan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bangsa Indonesia harus kembali berjuang melawan Belanda walaupun telah melewati tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan yang terjadi berbagai macam, antara lain 1. Insiden Hotel Yamato di Surabaya 19 September 1945. 2. Pertempuran Surabaya 20 November 1945. 3. Pertempuran 5 hari di Semarang 15-20 Oktober 1945. 4. Pertempuran Ambarawa 12 Desember 1945. 5. Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. 6. Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945. 7. Pertempuran Puputan Magarana 20 November 1945. 8. Serangan Umum 1 Maret 1949. Adapun upaya-upaya dalam bentuk diplomasi yang telah dilakukan Indonesia. 1. Melakukan perundingan Linggarjati 10 November 1946. 2. Perundingan Renville 19 Desember 1945. 3. Perundingan Roem-Royen 22 Desember 1948. 4. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai 2 November 1949. Thank you.